Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan hari ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagai manusia. Pada kesempatan kali ini saya Yahya Sanusi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Tanara. Dalam hal ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis pada kebajikan. Alhamdulillah pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Halimah MPD, yang alhamdulillah selalu memberikan support pada kami dalam kegiatan guru penggerak ini. Adapun tema yang akan diwawancarai mengenai praktik pengambilan keputusan, di mana pada saat beliau menjadi kepala sekolah mungkin ada beberapa kejadian atau beberapa momen yang harus mengambil keputusan yang dihadapkan pada dilema etika, dilema moral dan sebagainya. Saya yakin hampir semua kepala sekolah mumpuni dalam hal supervisor seperti itu. Baik Ibu kepala sekolah yang terhormat, sebelum ada wawancara, ada beberapa hal yang disampaikan mungkin dari Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Tanara, sebagai kepala sekolah dan menerima Bapak Yahya Sanusi ini sebagai guru penggerak, saya akan memberikan yang terbaik untuk beliau dan mohon semuanya ini bisa dipertimbangkan oleh para pimpinan yang ada di grup guru penggerak atau timnya, sehingga Bapak Yahya Sanusi ini mendapatkan poin yang terbaik dengan kerja kerasnya selama ini. Selama saya dampingi, alhamdulillah tidak ada hal cacat sedikit pun. Ini murni saya berbicara sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Tanara, sebagai kepala sekolah Bapak Yahya Sanusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Haji menyampaikan sepatah kata. Baik Ibu, mengenai wawancara hari ini mungkin sekitaran keputusan Ibu dalam satu permasalahan seperti itu mungkin ada pengalaman Bu mengenai dilema pengambilan keputusan selama ini, bisa diceritakan sebelum ada 8, kalau saya di sini 8 pertanyaan yang perlu dijelaskan, sharing aja Bu sharing. Mungkin ada hal yang pernah kejadian mengenai dilema. Ya, saya sebagai pimpinan dan mungkin teman-teman juga yang merasakan sebagai pimpinan yang namanya dilema di dalam memimpin suatu pendidikan atau UPT pendidikan pasti ada aja. Namun selama ini adalah semua itu bagi kami itu sebagai tantangan. Tapi insya Allah kalaupun kita dengan kerjasama satu sama lain, sehingga hal-hal dilema itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Intinya di sini saya sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Tanara mengajak kepada Bapak Ibu guru, terutama Pak Yasa sebagai guru penggerak, mungkin ilmunya lebih banyak dibandingkan teman-teman yang belum lulus sebagai guru penggerak. Itu aja dari Ibu. Ya, intinya mah semua pimpinan pasti ada mengalami ketraumaan, masalah etika anak, masalah diantaranya tawuran. Lalu bagaimana supaya anak-anak kita ini ada ciri khasnya yang sudah kami lakukan di SMK Tanara dengan Pak Yasa juga sebagai Wakasek, pernah menjadi Wakasek kesiswaan, itu adanya ciri khas rambut 3 cm gitu ya. Lalu dengan diadakannya literasi yang sudah Bapak
laksanakan di sini. Saya sangat bersyukur kepada Bapak untuk istilahnya bekerja sama membantu saya sebagai pimpinannya. Karena jujur Pak, tanpa ada kerjasama dengan teman-teman, apalah sebagai kepala sekolah itu tidak ada artinya gitu ya. Karena semuanya itu harus kerjasama. Itulah yang Ibu rasakan selama Ibu memimpin di SMK Negeri 1 Tanara, dan kesolidan, ketambahan dalam pengerjaan tim di SMK Negeri 1. Baik Bu. Inilah banyak sekali mungkin ya fenomena-fenomena mengenai dilema moral, dilema etika, seperti itu. Nah, pada saat itu Ibu ya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut tuh yang termasuk dilema moral, dilema etika atau misalnya bujukan moral, itu ada nggak langkah-langkah atau identifikasi selama ini Ibu lakukan? Tentunya ada Pak. Dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Karena itu sudah jelas di antara satu pegawai dengan pegawai yang lain tidak akan sama. Namun yang Ibu prioritaskan itu, sepintar apapun, secantik apapun, setampan apapun, kalau moralnya tidak bagus, itu adalah salah satu dilema bagi saya sebagai pimpinan di sini. Karena di dalam konteks pendidikan dan mencari solusi yang paling tepat berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral, itu yang utama. Berarti komunikasinya kasus dilema itu ya komunikasi ya. Terus solusinya dengan prinsip-prinsip moral seperti itu ya. Baik Ibu, yang kedua Bu ya, pada saat mengambil keputusan sekolah terutama untuk kasus-kasus tadi Bu ya, dimana ada kadang-kadang kan ada kepentingan ternyata sama-sama tuh mengandung nilai kebajikan, misalnya si A nya benar, si B nya benar gitu kan. Kira-kira Bu, pada saat itu Ibu dalam mengambil keputusan seperti apa? Karena memang itu ya, sama baik, sama benar, sama salah, dan dua-duanya juga salah tentunya ya. Ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya sebagai pimpinan dilakukan kebijakan langkah yang berpegang pada integritasnya. Lalu transparansi, bagaimana sih supaya semuanya bisa duduk bareng dengan kejadian ini, kita tidak akan ditutup-tutupi, harus transparansi dan adil. Ketika adil, kita mengambil keputusan kalau memang ini dua-duanya benar, deal dua-duanya benar. Kalau misalnya keduanya salah, deal keduanya salah. Itulah yang harus ada ditempatkan ke adil, tidak boleh memihak ke blok A dan blok B ya. Selalu mempertimbangkan kesejahteraan siswa, karena kita melihat hidup kita bukan sendiri, kita adalah bermasyarakat dengan siswa, dengan orang tua siswa. Secara keseluruhannya saat mengambil keputusan etika ini sangatlah sebenarnya Pak susah. Bagaimana gitu, karena kita juga yang momen pertama itu adalah etika. Seperti Ibu ucapkan pertama, tidak memandang pintar, tidak memandang cerdas, untuk apa pintar, untuk apa cerdas. Kalau etikanya jelas, itu adalah nomor bantuan 2 ya. Bukan nomor 1 ya. Jadi sebagai seorang kepala sekolah bertanggung jawab untuk mencari keseimbangan antara nilai yang saling bertantangan dan menjaga kepentingan utama. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus bagaimana ini, tidak pernah memilih, tidak pernah pilih kasih antara si A si B ya. Kalau memang etikanya, contohnya anak itu anak A anak B jelek, dua-duanya harus diberi pendidikan. Dan kalau memang udah di luar etikanya tidak bisa dengan di SMK, ambil keputusan dua-duanya ditinggalkan. Itu adalah yang selama ini
tidak pernah ada memberikan si A ini siapa, si B ini siapa. Itu karena itu semua adalah kepentingan utama pendidikan dan kesejahteraan siswa. Saya sebagai pimpinan ingin mensejahterakan siswa dengan menghindari dilema etika tersebut. Berarti kan sudah jelas Bu ya, pada saat melakukan keputusan itu berbasis kepada siswa. Iya. Kemudian pada saat ada dilema etika yang sangat benar-benar itu beberapa hal yang Ibu lakukan, pertama tadi kan integritasnya, terus ada transparansi, yang paling utama kan hadir Bu ya. Nah berkaitan dengan itu Bu, ada nggak Bu langkah-langkah atau misalkan prosedur yang Ibu lakukan pada saat memutuskan Bu? Karena pada saat kita di Guru Penggerak itu ada 9 langkah untuk memutuskan Bu, seperti itu. Kira-kira di sekolah realnya ya, karena tidak semua langkah harus dilakukan sebenarnya. Kalau misalkan sudah mewakili, ya itulah langkah yang dilakukan. Kira-kira Ibu pada saat menghadapi dilema tadi, ya, langkah apa sih yang dilakukan? Akan Ibu cari dulu ya. Yeah. Akan Ibu cari dulu, akan Ibu renungkan dulu dari langkah-langkah. Memang prosedur penanganannya harus dilakukan dengan pertama langkah-langkahnya itu yang Ibu bisa aja ya, yang istilahnya yang Ibu rasakan gitu ya. Yang pertama itu mengumpulkan informasi. Jadi artinya benar tidak informasi masalah hal-hal ini. Yang keduanya mengidentifikasi nilai dan prinsip dilema etika yang terlihat. Misalnya kita tidak mengambil keputusan itu Pak asal dari informasi, Bu si Anu contohnya ya, si Anu tuh etikanya itu loh, Ibu tidak akan pernah menerima hal itu kecuali sudah ada bukti nyata valid bahwa si anak tersebut beretika. Lalu kan dengan dilemanya itu kita kan harus benar-benar jangan sampai ngambil keputusan tapi di belakang hari tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya. Dan yang satu lagi Ibu mempertimbangkan perspektif yang berbeda karena kan informasi itu kadang simpang siur gitu. Dari A begini, dari B begini. Ini adalah yang salah satu yang harus diambil keputusan dengan sebagai pimpinan itu yang benar-benar kembalinya keadilkah gitu ya. Dan satu lagi ambil keputusan ketika Ibu sudah semuanya diterapkan ini tidak langsung Ibu ambil keputusan kalau menurut diri Ibu ya. Lalu dari hasil dari A, B, C, D itu memang sudah valid, sudah bisa diinginkan, baru Ibu sebagai pimpinan mengambil keputusan. Itulah ya Pak ya, karena tidak semudah apa yang kita ucapkan ya, dan apa yang kita perbuat juga dalam mengambil keputusan itu harus berhati-hati biar tepat sasaran. Betul. Jadi ada Bu ya langkah-langkah sebelum memutuskan, sebagaimana dipelajari di Guru Penggerak pun seperti itu. Dan alhamdulillah kenyataan di lapangan mungkin jam terbang banyak Bu ya. Pada saat pengambilan keputusan tadi ada beberapa tahapan. Kira-kira Bu, pertanyaan berikutnya, pada saat prosedur sudah ada, misalkan yang Ibu anggap efektif gitu ya, pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu seperti apa yang efektif? Dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika kembali lagi kepada kita pertama yang namanya adil jangan sampai dihilangkan ya Pak ya. Yang namanya adil itu karena ada beberapa hal yang dianggap efektif meliputi hal-hal tersebut ya Pak ya, yang dilema etika, karena kalimat di sini tuh dilema etika itu harus digarisbawahi Pak ya. Yang pertama itu kita harus memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral. Nilainya sejauh mana, moral anak itu sejauh mana. Keduanya pendekatan berbasis prinsip. Jadi kita kan manusia punya prinsip sebagai prinsip. Kalau misalnya prinsip ekonomi,
prinsip, untuk etika juga kita beda. Kita dalam mengayomi anak aja Pak. Anak itu tidak ada yang namanya anak nakal, anak istilahnya lusuh, karena semua itu tercipta dari kita sebagai ibu asuhnya yang pendidik anak kita itu sebagai ibu asuh ya Pak ya kalimatnya. Kalau anak itu sudah diayomi, sudah dibimbing oleh kita, etikanya harus begini, sehingga kita mengalami dilema etika ini, berarti kita harus benar-benar satu mempertimbangkan konsekuensi. Sejauh mana, lalu bagaimana solusinya gitu Pak ya. Dengan itu ketertiban pihak terkait. Dibuatlah tadi itu kembalinya ke bidang kesiswaan, tapi kita tidak mengarah ke bidang kesiswaan aja Pak. Semua tim atau semua pendidik harus bergerak sama untuk kerjasama supaya dilema etika ini terbenahi dengan bagus gitu ya. Dan transparansi dan komunikasi. Adanya komunikasi antara si A dan si B. Di sini ada di sekolah kita ada beberapa 4 wakasek. Wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, wakasek sarana, dan wakasek ubin. Mereka itu adalah satu tim, satu wadah. Dengan adanya dilema ini kita harus transparansi dan komunikasilah. Dengan komunikasi insya Allah kita tidak ada dusta di antara kita. Kita masuk. Lalu fleksibilitas, saudara tahu ya Pak ya. Kalau memang orang itu mau fleksibilitas, insya Allah tidak ada yang istilahnya memberikan nilai-nilai negatif terhadap orang lain. Menjalankan evaluasi dan perbaikan. Setelah semuanya itu sudah tertata, semuanya sudah ada, baru kita mengevaluasi bagaimana hasil penilaian. Lalu kalau di dalam evaluasi ini mungkin tidak secepat apa yang kita inginkan, Pak, masih ada titik-titik yang ngerem kita, lalu kita berikan perbaikan. Dengan adanya perbaikan, insya Allah kita akan ada tindak lanjut. Baik Ibu, luar biasa ya, luar biasa sekali. Sebentar Bu, kita tetap bikin ya. Dari semua itu Bu ya, dari mulai tadi prosedur, ada kejadian dilema, antara sikap anak dengan ketentuan, kemudian guru juga sama ada aturan. Ternyata ada beberapa guru atau misalkan kelompok guru yang memang menjadikan tantangan ya. Atau misalkan kegiatan-kegiatan di sini atau misalkan dilema-dilema di luar sana di masyarakat terutama terdapat tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan, gitu kan ya. Kira-kira Bu ya, hal apa saja yang selama ini Ibu alami yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Jadi setelah semuanya sudah dialami apa yang tidak biasa jelaskan itu dan akan satu persatu ya. Memang ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama meliputi pertentangan nilai. Karena kita tadi sudah kembalinya ke nilai berbeda-beda ya. Dilema, selalu dilema kita di dilema etika. Dan bagaimana caranya? Kita pertama perbaiki. Lalu kepentingan yang bertentangan. Ini di sini nih, kepentingan yang bertentangan. Kadang-kadang kepentingan pribadi dengan kepentingan negara itu sangat bertentangan. Padahal kita tahu, kita PNS prioritaskan utamakan kepentingan negara. Sehingga itu ada dilemanya, etika itu tidak menutup kesalahan dari siswa, tapi dari diri kita sebagai pendidiknya. Lengang gitu ya, bahwa di situ tuh ada hal-hal gitu. Lalu tekanan eksternal, biasa orang luar. Kadang kalau kita di rumah mungkin ya teman kita, gini, udah nggak usah gini aja. Itu juga yang harus kita perbaiki ya Pak ya. Kita ulas lagi,
kita istilahnya bertanya pada diri kita sendiri ya, karena sangat berat untuk memperbaiki dilema etika itu ya. Lalu tanggung jawab terhadap kesejahteraan siswa ini adalah sudah kunci kita sebagai pegawai negeri yang sudah disumpah demi Allah pertama menjalankan tugas negara dan ditempatkan di mana saja, itu siap kan ya? Tapi ketika itu juga kan ada hal-hal yang kurang. Ketika pertama ditempatkan di sini kita siap. Sehari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun kita lebih-lebih pengen pindah. Itu juga salah satunya ya, dilema gitu. Lalu keterbatasan waktu. Dengan keterbatasan waktu memang kita tadi itu Pak, untuk memperbaiki dilema etika itu tidak mudah. Tapi kuncinya walaupun kita keterbatasan waktu, yang jelas kita jangan putus asa. Luar biasa Bu tadi, tantangan-tantangan ternyata berat sekali Bu ya. Terutama zaman sekarang teknologi makin tinggi gitu ya, terus informasi juga makin luas, pasti dilema moral bagi para moral dan dilema etika sangat menjadi tantangan bagi kita semua. Kemudian tadi ada keterbatasan waktu ya, mengenai waktu ini. Adakah jadwal tertentu Ibu misalkan menjadwalkan untuk menyelesaikan dilema ini? Adakah waktu khusus atau misalkan terjadwal begitu Pak? Sebenarnya kalau itu larinya kepada kita sebagai pendidiknya ya Pak ya, karena ini dilema. Tapi memang tetap harus ada gitu Pak, harus bisa apa yang Anda jalankan, karena sepertinya apa sih yang Anda jalankan, lalu gimana sih caranya untuk menjalankannya gitu. Tidak ada tatakan atau tidak ada jadwal yang kaku dalam penyelesaiannya. Karena kasus dilema etika ini, menyelesaikan kasus dilema ini proses yang kompleks ya, artinya bahwa tergantung pada banyak faktor yang bervariabel dalam setiap kasus, jadi beda-beda gitu Pak ya. Mungkin dengan Pak Yasa bisa cepat, mungkin dengan Bu Solehat agak kurang, tapi kita di sini yang terpenting adalah menjalani proses pengambilan keputusan etika dengan penuh pertimbangan, dengan penuh pertimbangkan gitu ya, integritasnya dan perhatiannya terhadap kesejahteraan siswa. Kita larinya kesejahteraan siswa ya Pak ya. Bila perlu siswa itu diberikan apa ya? Kan kita sudah ada di sini sebagai mungkin itu aja Bu yang perlu saya konfirmasi ke Ibu, dan terima kasih praktik baiknya, pengalamannya mudah-mudahan bisa saya tiru ya, karena guru penggerak diajarkan sebagai pemimpin pembelajaran minimal di dalam kelas. Dan terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir dari untuk kegiatan ini. Kata-kata terakhir dari Ibu, pesan Ibu, mohon semuanya selama pendidikan sebagai guru penggerak ikuti semuanya dan laksanakan. Jangan sampai hanya karena tugas saya sebagai guru penggerak, namun setelah menerima sertifikat guru penggerak, apa ya guru penggerak itu? Ibu minta semuanya diterapkan, dipraktekkan bersama-sama dengan tugas Payasa di SMK Negeri Setengah. Karena harapan Ibu dengan adanya Payasa jadi guru penggerak ini adalah suatu kebanggaan Ibu, dan berharap Ibu sekolah ini akan lebih maju lagi. Ya, baik Ibu, terima kasih atas undangannya. Insya Allah Ibu sebagai calon guru penggerak, Insya Allah kita akan simulasi membantu terkait dengan teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan dengan dorongan kepala sekolah, keseluruhan teman-teman, kita sinergi untuk memajukan sekolah ini. Mungkin itu saja Bu. Demikian yang perlu kami konfirmasi dalam wawancara mengenai pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral seperti itu. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur mereka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini diberikan kesehatan sehingga bisa tatap muka bersilaturahim dalam rangka yang menunaikan tugas dari Insya Allah Penggerak, yaitu saya Yasa Sanusi dari SMKN Seputar Darat CGP Angkatan 8 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Alhamdulillah saya di sini mengkonfirmasi saja tentang pengalaman praktik pengutusan dari kepala sekolah. Yang alhamdulillah saya ditemani oleh Bapak Supradio Raharjo Esmat dari kepala sekolah SMP 1 Tanara, Kabupaten Serang. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Kemarin kita komunikasi, ya sempat juga tanda-tanda bisa enggak ya gitu. Alhamdulillah bisa membantu. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Maksud tujuan saya ke sini Pak, jadi mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengertian keputusan, terutama pada saat pengertian pembelajaran menghadapi dilema etika, atau misalkan ada sekarang lebih tren lagi namanya mengenai rujukan itu moral seperti itu banyak lah terjadi banyak moral seperti itu. Jadi dengan kasus-kasus ini saya pribadi jadi minta oleh BGP dalam hal ini dalam itu analisa dengan Pak seperti itu. Sebelum ke kita diskusi paling saya paling baik lah dari Bapak untuk saya gitu. Seperti itu ada beberapa mungkin ini pengalaman mungkin Pak, pengalaman tentang dilema etika atau misalkan pernah ada rujukan itu sesuatu lah seperti itu di tingkat pemimpinan seperti itu. Tentu saja pada saat itu pemimpin harus bisa memutuskan. Mungkin bisa Bapak menceritakan ada pengalaman masalah-masalah tadi dilema etika, kasus rujukan moral itu Pak, apakah pernah itu biasanya pertama ketika kita menghadapi kenaikan kelas. Padahal siswa itu kan tidak sesuai dengan kriteria kan kita harus mengedepankan gitu kan anak itu baik buruknya bagaimana, mudorotnya ini manfaatnya bagaimana kan gitu, sehingga itu diperlukan keputusan yang tepat walaupun kita dalam hati nurani masih kurang pas, tapi untuk mengedepankan ke yang lainnya kita ambil musyawarah. Iya. Berarti kasusnya tentang pada saat kenaikan ya? Iya. Oke Pak. Pada saat Bapak menemukan kasus ini kan tiap tahun sekali lah sekali. Kira-kira nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi supaya Bapak dilema etika ini diidentifikasi? Nah, biasanya kalau masalah dilema etika itu saya tidak mengidentifikasi secara khusus gitu. Jadi ya rentan aja. Kita akan mempelajari kasus tersebut dan nanti kita simpulkan. Dari kesimpulan itu kita akan gunakan sebagai acuan untuk mengambil suatu keputusan. Gitu. Tapi tidak ada identifikasi khusus Pak ya? Enggak ada gitu. Tidak dipilah-pilah gitu ini. Mungkin ada alasan tertentu Pak tidak mengidentifikasi khusus karena dengan wawancara dengan ini harus begini gitu. Nah, kriteria karena kita kan menghadapi kan dari beberapa kasus gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya perlu penyelesaian yang cepat kan kita nggak perlu ini Jadi karena keputusan harus cepat
Iya. tepat, Iya. sehingga identifikasi itu tidak terlalu ya. Iya, sudah nggak terlalu banyak. Ini Pak, pada saat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama ada kasus di mana kepentingannya sama-sama baik, Iya. atau sama-sama apa namanya tidak melanggar aturan, Iya. gitu. Atau misalkan sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Iya. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Kalau saya itu kita jalannya dengan musyawarah. Oh, Iya, misalnya. dengan musyawarah. Iya, iya. Kita panggil stakeholder Mhm. yang terkait gitu kan. Mhm. Kalau dalam kenaikan kelas kan berarti kan Hmm. semua guru, Mhm. wali kelas, nanti dikonfirmasi ke orang tuanya. Iya. Nah, gitu. Betul. Nah, itu sehingga nanti kita akan menerapkan masalah yang serupa itu kepada masalah yang mendesak. Sehingga apa? Perlu secara cepat kita mengambil keputusan. Jadi dengan musyawarah itu. Ya. Tadi kan masalah kenaikan kelas Pak ya. Iya. Kelas kan setiap tahun Iya. pasti Iya. ya Mas, seperti itu Pak ya. Iya, Di rumah. iya. Dan saya yakin itu selalu dihadapi oleh Iya. guru pas sekolah terutama Iya. saat memutuskan gitu kan. Ya. Tentu saja pada saat kedepannya nih ke depan, apakah ada prosedur atau langkah-langkah seperti apa gitu yang dilakukan supaya mendapatkan apa, keputusan gitu ya tepat gitu. Ada nggak langkah-langkah khusus? Kalau langkah-langkah mah tidak ada. Kita kan kalau ada masalah, nah kita kan memanggil pihak yang berkepentingan. Iya. Kita melakukan musyawarah itu. Nah nanti akan ada titik temu, Iya. ada titik temu sehingga kita akan memutuskan suatu masalah tersebut. Gitu. Iya. Jadi tidak perlu ada langkah-langkah Langkah-langkah. khusus itu. Semisal misalkan Iya. ini dilema ini terulang lagi Pak, Iya. terulang gitu kan, supaya tidak terulang gitu. Hmm. Ada mungkin dari Bapak ada Ya. clue atau misalkan ada kata kunci atau cara untuk mengatasi tersebut. Kalau di sini kan tadi di sini ada prosedur ya, Ya. atau langkah-langkah supaya Ya. ke depannya bisa tertangani seperti Nah. itu. Ada. Nah, setelah kita ada masalah tersebut kan, nah nanti kita sosialisasikan Iya. dari masalah tersebut kita sosialisasikan sehingga apa? Dengan harapan nanti tidak akan terulang lagi masalah tersebut. Gitu. Dengan sosialisasi dari itu mungkin cukup. Oke, sosialisasi Pak ya, seperti itu ya. Ya. Nah, pada saat Bapak menentukan sosialisasi Pak di sini, Iya. hal apa saja sih Pak selama ini yang Bapak anggap efektif selain sosialisasi itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus identifikasi seperti tadi itu, karena dia diputuskan satu lah ya tidak Iya, ini, iya. tetapi kan Iya. ada bertentangan tuh kasihan juga Iya, iya. gitu kan. Kira-kira Pak ada nggak langkah yang efektif gitu ya, supaya itu tidak. Langkah yang efektif yang pertama kan kita mencari fakta. Oh iya. Faktanya itu valid atau enggak? Gitu. Gitu. Jangan asal sekedar nanti kata si A, kata si B ya gitu. Betul. Nah, dengan fakta yang valid, kemudian kita mendengarkan pendapat orang lain yang kompeten. Nah, nanti dengan pendapat yang kompeten itu, maka kita akan mengambil keputusan. Nah, dengan mengambil keputusan itu dengan suasana yang tenang dan ya santai lah, sehingga kita keputusan itu akan ya berkualitas. Berkualitas. Iya. Jadi udah ada ya langkah-langkah Iya. atau hal-hal yang lebih efektif. Iya, 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 iya. Begini, Pak. Pada saat Bapak menemukan dilema tersebut, mungkin nanti ada Iya. pasti ada tantangan halangan Iya. seperti itu ya. Iya. Kira-kira Pak selama ini yang merupakan tantangan terbesar Iya. pada saat masa dilema tersebut. Itu biasa itu Pak, di dalam organisasi, di dalam institusi itu tantangan dan hambatan itu pasti ada. Itu. Nah, tantangannya itu ketika kita menghadapi guru yang lebih tua. Oh iya. Kita kan ada nggak serba enaknya kan gitu kan. Kita ini apa nama guru yang itu
yang lebih tua mau ini ya berat tua itu Iya. itu ininya. Nah, kita perlu waktu untuk beradaptasi, Iya. untuk mengenal, tapi juga untuk mengenal karakternya sehingga kita Iya. bisa merangkul gitu, sehingga akan menjadi suatu kekuatan. Iya. Berarti itu tantangan, bukan Iya. tantangan namanya, bukan hambatan, tantangan gitu ya. Iya, iya. Tantangan untuk lebih baik Iya. gitu ya. Iya. Tapi saya kira di situ juga dilematis Pak. Pada saat ada yang senyum Iya. gitu ya. Iya. Itu juga dilematis juga seperti itu yang pertama. Tapi dengan kata-kata Bapak tadi ya perlu waktu ya. Iya. Bisa terjawab seperti Iya. itu. Dengan adaptasi kita bisa menyatukan suasana yang Saya Iya. seperti itu. Ini Pak, pada saat dari sekolah terdapat banyak misalkan Iya. banyak dilematika atau misalkan orang lagi tadi akan Iya. menunjukkan Iya. moral ya seperti Iya. itu. Kira-kira Pak nih, ada nggak jadwal atau misalkan tata kalahnya gitu ya untuk mengatasi atau untuk penyelesaian tersebut? Kalau banyak misalkan. Ya, misalnya ada masalah gitu ya. Kita lihat masalahnya. Kalau masalahnya penting dan harus segera keputusan, maka hari itu juga, waktu itu juga kita harus mengambil keputusan dengan cepat. Iya. Tetapi kalau masalahnya masih bisa agak ditunda gitu ya, kita adakan musyawarah sehingga nanti dari pendapat-pendapat yang lain gitu kan, sehingga akan keluarlah keputusan yang adil dan berkualitas gitu. Iya. Dengan kata lain pada saat ada kasus yang Iya. ternyata Iya. tidak perlu penanganan khusus misalnya, Iya, iya. ada penjadwalan tertentu Iya, misalnya. iya, iya, iya. Kalau yang urgent misalkan langsung diputuskan sekaligus nggak ada penjadwalan Iya. tadi gitu. Iya, gitu. Iya. Hmm. Misalkan nih Pak, pada saat Bapak menghadapi permasalahan gitu kan agak berat ya, misalkan berat kan, Iya. gitu kan. Ada nggak pihak yang bisa memperingan dari Bapak? Ada ya, beberapa guru di sini kan membantu lah gitu untuk menyelesaikan masalah mengurun pendapat lah gitu, sumbangsi pendapat gitu, sehingga kita juga menerima masuk akal, masuk logika gitu. Sehingga kita mengambil keputusan dari situ, dari yang dianggap kita tuh berkompeten lah. Ibu yang berkompeten ya? Iya, Ibu yang gitu. berkompeten. Iya. Mungkin dari pihak lain Pak atau bisa membantu Bapak untuk mengatasi? Ya kalau misalnya masalah itu nanti kita yang stakeholder yang terkait, misalnya komite, Iya. itu komite atau orang tua, atau mungkin perangkat desa atau setempat itu yang bisa kita undang untuk mencarikan solusi masalah. Ya. Ya. Baik Pak, dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi, memang pada saat ini ya pada saat kita memutuskan masalah memang ada beberapa prinsip juga, Iya. dan prinsip misalkan keadilan melawan nasihat seperti Iya, itu, iya. empati seperti itu, banyak yang masuk itu. Bahkan lebih parah lagi adalah bujukan moral pada Iya. saat Iya. di sekolah lah, di sekolah dan pada saat ada pembuatan laporan gitu ada Iya. pasti ada seperti itu. Iya, iya. Nah, dari semua ini, dari semua tadi Pak, mulai Bapak menjelaskan tentang ya, dilema kelas, sampai mungkin ada permasalahan yang lain. Iya. Kira-kira Pak, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik gitu ya dari dari obrolan kita ini? Dari beberapa masalah itu, kita dalam mengambil keputusan itu perlu dengan musyawarah. Apakah itu musyawarah, apakah itu masalah kecil dalam lingkup yang kecil sederhana maupun lingkup yang luas. Karena dengan musyawarah itu maka kualitas pengambilan keputusan itu akan lebih baik dan tepat seperti Iya, itu. Iya, gitu. Kemudian terakhir Pak, Iya. mungkin sebagai pemimpin pembelajar Iya. Pak soal di sini ada hal
seperti itu. Ya. Kira-kira ujangan apa sih Pak? Apa masukan-masukan buat kita guru-guru di bawah? Jadi pengambilan keputusan itu usahakan jangan menabrak aturan-aturan dan jangan menyakiti yang lainnya gitu. Ya, demikian sesi wawancara dalam demonstrasi kampus tua tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Yata Sanusi dan ditemani oleh Bapak Supradio ya dari SMP Negeri 1 Tanara. Yang mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berlanjut ke depannya untuk memperkenalkan dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.